Baik, terima kasih Bu Ros. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, saat ini kami mengucap syukur Tuhan mempertemukan kami di Zoom. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk mau mendengar dan memahami setiap firman yang disampaikan. Tuhan juga berkati hamba-Mu, Pastor kami, Pastor Paul, yang akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Amin. Rus. Terima kasih Bu Eliester. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Silakan Bu Sarma. Shalom Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 18 ayat 1 sampai 28. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka berkumpulnya segenap umat Israel di Silo. Apa? 20 sama John lupa dihitung. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka, sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot, Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Menoh
Toa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinnom, di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinnom, sepanjang lereng Gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En Rogel, kemudian melengkung ke utara, menuju ke En Semes, dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogia ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin, dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kejis, Bet Araba, Jemaraim, Betel, Ha'awim, Para, Ofra, Kefar Ha'amonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moja, Rekem, Irpel, Tarala, Jela, Elef, dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Demikian. Lanjut Pak Kasianus Dino. Kisah Para Rasul pasal 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama, ia baru datang dari Italia karena Kaisar Claudius telah supaya semua orang Yahudi ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan memuji ia, mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan,
dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkata Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah, sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, tetapi kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Setelah ia mencukur rambutnya di Sengkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan diri dari kitab suci bahwa Yesus adalah Yesus. Terima kasih para lektor. Demikian bacaan Alkitab untuk hari ini. Sekian, Bu. Kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini oleh
Pastor Joseph Poljang dengan judul Kependudukan Israel di Palestina. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan tentu harus konsisten, saudara ya. Kalau tidak konsisten, nanti di hari berkatmu harusnya datang, ya kamu sudah selesai dan nggak jadi. Ya, dan rajin ya, saudara ya. Saudara, orang-orang Israel waktu masuk Kanaan, mereka sudah 40 tahun di padang gurun ya. Kamu kira di Kanaan, di tanah perjanjian, terus sudah tanah penuh susu dan madu. Nggak bisa kalau nggak dikerjain, ya harus dikerjakan. Banyak orang salah pikir ya, oh kita diberkati berarti nggak perlu kerja. Salah, saudara. Ya, salah. Jangan pernah bersaksi kamu menang lotre, saudara. Karena itu bukan dari Tuhan. Serius, saudara ya. Segala berkat yang bukan karena kamu bekerja itu bukan dari Tuhan. Serius, warisan itu, ya saudara jangan pikir kamu warisan itu dari Tuhan. Itu akan menjadi berkat kalau kamu mengerjakannya. Kamu pikir warisan itu dari Tuhan, saudara. Bukan loh. Orang terima warisan lebih banyak ruwetnya daripada berkatnya. Benar nggak? Amatin deh. Amatin deh dari semua orang-orang yang keluarga-keluarga yang terima warisan, meninggalkan waris. Lebih banyak ruwetnya daripada berkatnya. Ya. Sampai kamu bisa saling menerima dan kamu mengerjakan, baru itu jadi berkat. Makanya orang tua kalau mau ninggalin warisan, waktu kamu masih hidup, jangan lagi udah mati kamu baru ninggalin. Kamu udah mulai setting atur satu-satu selagi masih hidup. Jangan udah mati kamu terus kamu tinggalin, saudara, terus tanpa pesan sama sekali, tanpa pembagian yang legal secara hukum. Karena itu akan menjadi kutuk bagi anak-anakmu nanti. Anak-anakmu jadi dendam satu sama lain gara-gara warisan. Ya, nah, bagi yang terima warisan, kalau punya warisan, ya kan, kalau tidak punya warisan, jangan kamu pikir kalau ada tiba-tiba ada rezeki nomplok itu rezeki, bukan, saudara ya. Itu bisa jadi kutuk bagimu. Semua yang kamu punya itu harus dari hasil bekerja. Ya, cuman ada orang yang kerjanya sedikit, hasilnya banyak, ya kan? Ada orang yang kerjanya setengah mati babak belur, nggak berhasil. Orang yang kerjanya sedikit, hasilnya banyak, itulah yang namanya berkat. Karena berkat itu diberikan kepada orang yang bekerja, orang-orang yang rajin. Orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada 7 suku yang belum mendapat bagiannya. Karena mereka tidak mau, ya sudah aku di sini saja main celok. Sudah, main celok udah begitu, mau males-malesan. Ya kan? Harus kerja, saudara ya. Harus kerja, ambil. Bekerja. Ketika kamu menerima pekerjaan, tantangannya banyak. Bahkan pelayanan pun tantangannya banyak. Itu Paulus pun harus bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Jadi kadang-kadang saudara kalau ada orang bilang ini kita kasih hamba Tuhan di pedesaan yang miskin dan bla 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 bla, saya tuh kurang tertarik loh, saudara ya. Loh, saya juga hamba Tuhan, self support, mana pernah saya minta uang sama kalian buat hidup saya. Dari zaman saya pelayanan lagi 2014, 2015 sampai dengan hari ini saya melayani Tuhan hampir 10 tahun full time. Saya nggak pernah minta uang sama kalian, sama orang-orang yang pernah saya kenal buat diri saya sendiri. Ya, kalau ada orang susah, ini tolong bantu orang ini, saya sering, saudara ya. Nah, tetapi kalau buat hidup saya sendiri, haram jadah. Nggak pernah saya minta buat diri saya sendiri. Dan saya melakukan pekerjaan ini dengan rajin sekali. Sehingga, ya, ketika saya mengajar, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya benar-benar serius dengan pekerjaan saya, saudara. Dan saya mendapat berkatnya dari situ. Ya kan? Awal saya nulis buku ya, saya nulis buku harganya 40.000 sama harganya 50.000, saudara. Harga 40.000 50.000. Nah, dari berkat itu lalu ada orang yang transfer 1 juta, ada orang yang langsung borong buku 10 juta, ya kirim uang ya.
Begitu saudara ya, dari yang seperti itu. Nah sama, kalau kamu tidak bekerja, lalu kamu mau tiba-tiba kamu pikir nanti ada uang dari sorga, itu Anda sedang mengharapkan iblis datang. Bukan mengharapkan berkat Tuhan, Anda sedang mengharap-harap setan datang gitu, saudara. Serius. Bukan Tuhan, bukan berkat Tuhan yang datang, setan yang datang. Ya kan, tiba-tiba kamu pikir itu berkat, ya kan? Nah, misalnya nih pasang lotre atau kamu tiba-tiba apa namanya itu ya, jual diri sampai begitu ya. Oh ini berkat Pak, hutang-hutang, ya kan? Oh ini berkat Pak, tiba-tiba ada orang kasih saya Pak 500 juta. Sebentar. Ada orang tiba-tiba ngasih kamu 500 juta dan kamu sedang tidak mengerjakan apa-apa. Jangan-jangan itu dari iblis, saudara. Buntung begitu saja. Anda harus hati-hati. Kalau kamu sedang bekerja, lalu ada orang investasi, oh iya kamu sedang bekerja, tiba-tiba orang investasi lebih dari yang kamu harapkan. Tetapi kalau kamu lagi duduk di rumah, tiba-tiba orang ngasih uang tanpa apa-apa, satu, ya, mungkin kamu sudah minus dan itu ada mujizat, tetapi kalau kamu berhenti di situ, ya, maka kamu sedang dikutuk. Jangan pikir uang datang itu adalah selalu berkat loh. Kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Ya, kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Kamu pikir di dunia ini gratis? Enggak ada. Selalu ada keseimbangan, saudara ya. Selalu ada balancing di alam semesta ini. Mau kamu orang percaya, enggak percaya, orang Kristen, orang bukan Kristen, orang apapun, orang kafir, orang penjahat sekalipun, di dunia ini selalu ada keseimbangan. Hati-hati loh, saudara. Jangan kamu menyepelekan keseimbangan ini. Ketika kamu diberkati, kamu lagi tidur, nah kan ada firman Tuhan kan, Tuhan memberkati ya orang-orang benar waktu tidur. Pak, kalau gitu aku tak tidur terus, Pak, supaya diberkati terus. Oh ini sering kejadian ya, kalau saya ngalami saudara ya. Secara hurufiah, saya lagi tidur dibangunin sama tante saya dikasih kalung 20 gram. Beneran kasih kalung emas 20 gram dari oma saya ya. Lagi tidur dibangunin. Oh kalau gitu tak tidur lagi saja biar diberkati. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Saya ini rajin bekerja dari SMP, dari SD, SMP, SMA. Seluruh keluarga besar saya, seluruh sepupu saya, om tante saya tahu saya ini rajin bekerja. Ya, supaya si oma kasihan, dikasih. Saya nih, karena orang tua saya tidak mungkin bisa belikan. Makanya saya dibelikan. Zaman itu anak-anak muda, orang-orang Tionghoa itu pakai kalung emas, saudara ya. Zaman itu. Jadi saya dibelikan. Nah, itu karena berkat. Tetapi saudara, karena orang waktu itu mama saya lagi kekurangan uang, dia tahu saya mendapatkannya dengan cuma-cuma dari oma, diambil sama dia. Digadein. Wah, saya marah sekali, saya dendam sekali waktu itu ya. Saya selalu ungkit-ungkit waktu itu ya. Nah, saudara, jadi kadang-kadang lebih baik nggak dikasih apa-apa kan. Oh, salahnya ibunya. Oh, bukan, saudara. Itu kalung memang dipakai untuk makan kita semua. Hanya mama saya dengan cara yang salah, nggak bilang-bilang dengan cara yang brutal. Ya kan? Dia juga tidak tahu bagaimana cara ngomongnya. Tetapi kan akhirnya jadi kemarahan di hati anak kan. Ya kan? Harusnya kan berkat kan itu kan. Benar nggak? Harusnya berkat, tetapi kan jadi malah nggak berkat. Berapa banyak orang kamu diberkati, tentang kamu jadi iri, akhirnya kamu jadi punya musuh gara-gara kamu punya mobil, gara-gara kamu punya TV baru, sehingga kamu punya musuh. Itu berkat atau apa tuh jadinya, saudara? Jadi nggak jadi berkat kan? Karena orang iri kan? Betul nggak? Apalagi kamu meresponinya salah. Tapi kalau kamu meresponinya benar, maka itu benar-benar berkat, akan jadi berkat. Berkat itu akan disebut berkat ketika kamu bisa memberkati orang lain dengan berkat itu. Ya, artinya harus ada yang dikerjakan. Harus ada yang dikerjakan. Perumpamaan talenta, tadi malam kita belajar ya. Orang dikasih talenta. Talenta itu bukan main musik, ya udah jadi, talenta saya main musik Pak, gundul muka yang salah itu pendeta ngajarinya itu ya. Sampai akhirnya terframing dunia ini bahwa yang namanya talenta itu talenta menyanyi, talenta lucu, talenta kentut itu malam ya.
kentut yang ada nadanya itu dibilang talenta. Yuk. Saudara, kalau ada orang bisa kentut ada nadanya, itu semua dijadikan buat praise and worship di gereja begitu. Saudara. Oh, ini kentutnya hebat, ini mujizat ini. Oh begitu, kan geblek kan. Ya kan? Semua dibilang talenta, asal ke orang lain dikit dibilangnya talenta. Bukan, saudara ya. Talenta itu benar-benar uang. Ketika Tuhan kasih kamu uang, pertama kamu benar kasih uang. Lalu kamu dilihat, kamu kerjakan uang itu enggak, saudara. Yang punya 5 talenta dikerjakan, maka dipuji, berkat. Yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta dipuji, berkat karena kerja. Yang punya 1 talenta disimpan, sial dia, saudara. Coba lihat, dikasih malah sial kan? Apa yang kamu punya sekarang? Jadi berkat apa jadi sial? Kalau kamu tidak kerjakan apa yang Tuhan sudah kasih buat kamu, ya, kamu sial, saudara. Ya, apa yang kamu kerjakan itu harus jadi berkat buat orang lain. Kamu harus kerjakan dengan rajin. Beberapa kita pernah kasih fasilitasi beberapa orang, ya saudara ya. Sebenarnya kita lihat saja, bukan ngetes, bukan. Nggak ada kita kepengen ngetes-ngetesan orang, nggak ada. Ya pokoknya kita naluri alamiah. Oh ini bagus, ini rajin nih, oke kita kasih. Kita pikir, coba, ini miskin nih, coba kita kasih kail. Nah, mungkin kita kasih motor, ada yang kita kasih macam-macam. Nggak jalan, saudara. Malah motornya, STNK-nya S3D apa-apa, nggak ngerti kantor polisi. Ada yang dikasih kemarin S3D, ada yang apa. Itu selalu ada, saudara. Ya, kan kita tidak perlu ngomel-ngomel, tetapi itu ada. Dan itulah ketika orang diberkati, ya, dia tidak tahu berkat ini sebenarnya orang akan menuntut. Bukan yang ngasih, tetapi orang yang melihat semua nonton. Dan dia akan menuntut. Ada orang yang tiba-tiba diberi, kamu jangan pikir, oh, asik, oh luar biasa, jadi Kristen enak ya, semua dikasih. Kamu dituntut loh, saudara. Termasuk kamu jadi mualaf. Ya kan, jadi orang Islam kan dikasih-kasih barang-barang, itu kan Agustan, segala macam kan. Dikasih kemudahan kan, oh, kamu dituntut loh, kamu diikat loh. Ya serius, saudara. Makanya Hani Kristen itu ngedan minta ampun kan, untuk menganiaya orang-orang Tionghoa yang Kristen kan, bukan cari perkara supaya kita pertama di kalangan orang Islam kan, karena dituntut lebih lagi. Anda pikir ketika kita punya donasi di sini begitu besar, terus kita santai? Nggak boleh, saudara. Harus kerja, enak-enakan. Kamu pergi ke gereja, mau Natalan aja kamu jualan resoles dulu kan? Iya kan, kamu mesti jualan bulu-gulung dulu, mesti jualan pempek dulu kan, mau Natalan kan, mau retreat kan. Di tempat kita mau kopdar, nggak perlu jualan. Bener nggak? Duitnya selalu ada kan? Kita mau kopdar lah, kita mau bikin acara apalah, mau bikin kebadui lah, kita mau bikin acara bakso, tidak pernah kita suruh pengurus jualan ini dulu, jualan tahu dulu, tidak pernah, saudara. Jualan kerupuk dulu, ya modalnya 100 rupiah, kita jualnya 1000. Oh ini buat pelayanan. Anda sedang ngajari anak-anak itu jadi jahat. Modalnya 1000 dijualnya 100.000. Pempek ini buat pelayanan, tante, om. Anda sedang ngajari nggak benar loh sebetulnya itu. Oh, enggak, Pak, ini kita lagi ngajarin supaya bekerja, Pak. Enggak, saudara. Enggak. Akhirnya orang mix. Mana yang kerja, mana yang bisnis, mana yang ada curang-curangan, banyak yang curang-curangan kan. Ini aku kan capek, ini udah jadi hari-hari kan salah-salahan tuh kan. Apalagi nanti kemudian barangnya nggak nyampe lah, apalah. Ya, kita ngalamin dulu, saudara ya. Kita ngalamin. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan ya. Dari zaman saya persekutuan doa waktu SMP kelas 3 itu saya mulai ya persekutuan doa. Sampai saya nggak pernah jual-jual buat pelayanan tuh, saudara. Nah, saya pernah ngalami 2010 saya melayani Tuhan, saya berbisnis, saudara, untuk membiayai pelayanan saya. Hancur. Ribut besar sesama kita ya. Kita punya yayasan, wah ribut besar, saudara. Kacau sekali. Nah, dari pengalaman itu ya,
Tuhan ajarin saya. Di komunitas kita, yang kerja-kerjalah sekuler. Anda yang mau menabur, menaburlah. Yang jadi pengurus, uruslah uang itu dengan benar, dengan baik, dengan tanggung jawab. Ya, saudara ya. Makanya saya tegas dengan masalah keuangan ini ya. Kamu jangan tersinggung. Karena kalau kita semua bisa sama-sama bekerja dengan rajin dan tanggung jawab, ya, kamu tanpa sadar karaktermu terbentuk di komunitas ini. Ya, tanpa sadar komunitas ini akan membentuk karaktermu, saudara. Respon-respon hidupmu itu ya, tanpa sadar kamu akan terbentuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita sudah berjalan hampir 4 tahun ya, tahun depan itu tahun keempat ya. Dari mulai corona, tahun ini sudah tahun keempat loh sekarang ini ya. Tahun depan tahun kelima loh. Ya, dengan segala macam konflik dan saya banyak kehilangan orang-orang terbaik saya. Teman-teman yang terbaik kita banyak yang hilang. Karena apa? Sebetulnya ributnya bukan saya. Ya, kayak Amin Wijaya kan ributnya bukan saya dengan Alengso kan, tapi hilang. Ya kan, lalu nyalainnya saya. Orang ributnya bukan dengan saya, hilang lalu nyalainnya saya. Nah itu ya. Tapi saya tidak kecil hati, saudara ya. Karena inilah tempat pembentukan. Ya, ini tempat pembentukan bagi kita semua. Dan yang paling penting kamu harus rajin. Anda sekarang para penerima bantuan dari yayasan bekerja dengan rajin. Karena kalau 1 tahun Anda terima bantuan, Anda tidak bekerja, stop. Kita tidak kasih bantuan lagi. Serius, saudara ya. Yang bekerja tidak boleh, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Karena nanti kita jadi sama-sama berdosa. Kalau kamu tidak bekerja, ya, kamu tidak boleh makan, loh, saudara. Puasa. Kalau kamu terima bantuan, ya makan sehari sekali saja. Itu buat anak-anakmu. Dan kamu harus bisa share ke teman yang lain. Serius, ya. Serius. Puasa itu juga bekerja, loh, saudara. Ya kan? Mendisiplin diri itu pekerjaan ada sebuah pekerjaan mendisiplin diri. Nah, saya pun sama, ya. Kamu pikir dari rumah saya ke Den Haag tiap hari 2,5 jam, setir mobil sampai pulang malam, nggak capek, saudara. Tiap hari kita pergi berangkat ya. Sejak ada proyek ini ya, tiap hari ya. Kerja, saudara. Di kantor kamu pikir saya cuma domblong. Kalau nggak saya live, saya ngajar, saya konseling orang, ya. Kita banyak sekali yang kita kerjakan, ya. Ini proyek yang sedang kita lakukan ini benar-benar saya kerjakan dengan serius dengan seluruh hidup saya all out. Apalagi ini usia saya 50 tahun ya. Bukan merintis, bukan. Kita sudah melanjutkan apa yang sudah ada. Yang sudah ada ini, embun pagi inilah yang kita sudah ada. Ini hanya melanjutkan, mengembangkan yang sudah ada. Ya, kita hanya mengembangkan yang sudah ada. Tapi saya tidak boleh bermalas-malasan, harus dengan disiplin tiap hari, dengan teliti. Kita kasih makan nanti ya hari Sabtu, kita mau kasih makan untuk orang-orang imigran ilegal itu ya, gelandangan-gelandangan yang ada di Den Haag. Den Haag itu banyak gelandangan ya, karena 60% itu imigran ilegal. Wah, siapa? Enggak, saudara, enggak. Kita mulai dengan serius, kita enggak main-main, enggak cuma sekedar kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Oh, enggak, saudara, kita enggak main-main. Semua dari kita, janganlah bermalas-malasan, harus bekerja, lakukan bagianmu masing-masing, bekerja. Karena kalau kamu tidak bekerja, waktu kamu tidur tidak akan diberkati. Kenapa? Karena orang bekerja, tidurnya juga susah. Kalau orang malas itu juga tidurnya nggak karu-karuan, ya kan? Waktunya kerja buat tidur, waktunya tidur buat kerja. Ngantuk akhirnya kan waktu kerja, jamnya kerja ngantuk, jamnya harusnya kerja ya nantilah sebentar tanggung nih, aduh nih kerjanya ronda ya, ronda juga kerja Pak, ronda bukan karena kamu udah kerja, akhirnya kerjamu ronda, main kartu, main gaplek segala macam, akhirnya hidupmu sia-sia, ya kan? Akhirnya kan kamu jam biologismu udah karu-karuan karena tidak bekerjanya ya. Saya tiap hari mati tidur nyenyak, kenapa? Karena saya bekerja, ya. Tiap hari, saudara. Saya udah pensiun, Pak, tetap harus kerja. Hanya dengan tanggung jawab yang dikurangi.
Begitu saudara ya. Hati-hati saudara ketika kamu menyia-nyiakan kesempatan untuk bekerja. Hati-hati saudara. Ya, bahkan kamu sudah usia pensiun pun harus bekerja. Ya, dengan apa? Jadi volunteer, melayani. Ini kayak Pak HW, ya kan? Dan dokter-dokter kita nih, ya, banyak yang melayani dengan volunteer kan. Kerja, saudara. Kamu kira nge-zoom itu, ngomong-ngomong, itu suatu pekerjaan. Lelah itu ya, Dokter Andri Hatu setia sekali yang memulai dokter medsos ini ya. Dokter Andri Hat, Dokter Sostenes, sama Pak HW ya, yang memulai dokter medsos ini. Bekerja, saudara. Kontribusi. Nah, di dalam bekerja itu nanti ada tantangan. Ya, jangan kamu pikir terus nggak ada tantangan. Kemarin ada yang nanya ya, namanya Pret. Si Pret ini nanya, Pak saya sudah koinonia, sudah menabur, kenapa banyak masalah? Loh masalah pasti ada. Jangan kamu pikir kalau bekerja terus nggak ada masalah. Lalu kalau ada masalah, berarti bukan berat itu. Salah. Tuhan akan memberkati kamu melalui masalah-masalah itu. Bagaimana kamu responi masalah itu, Tuhan akan lipat gandakan berkatnya itu. Responmu bagus, Tuhan akan lipat gandakan. Responmu salah dengan kedaginganmu, dengan kesombonganmu, ya kamu nggak akan mencapai berkat. Adanya cuma jengkel mangkel, sakit hati. Tapi kalau responmu dalam setiap masalah itu benar, maka akan selalu ada pelipat gandaan berkat. Pada waktu tidur, kamu akan tidur dengan nyenyak. Waktu bangun, kamu bangun dengan sukacita. Dan waktu kamu bekerja, kamu akan bekerja ya dengan berkat Tuhan. Masalah selalu ada. Makanya kamu jangan keluar masuk kerja. Ya. Kamu kecuali karena di PHK, karena pemutusan apa, karena banyak karyawan yang memang perusahaannya bangkrut gitu ya. Tapi kamu kalau nggak cocok sama bos, lalu kamu keluar, ya, ya susah, saudara. Ya kan? Tapi kan masalah gini, aduh, saya pernah jadi karyawan rendahan. Saya kan kritis, bukan ujuk-ujuk jadi direktur. Saya tahu apa yang namanya punya bos banyak itu saya ngalamin. Punya bos aneh-aneh, punya bos yang cabul, punya bos yang edan, punya bos yang kejam. Saya ngalamin, punya bos, saya pernah juga udah kerja 3 bulan nggak dibayar. Saya juga ngalamin, saudara. Bosnya edan, kurang ajar sekali. Saya juga ngalamin. Anak saya sempat ya di Belanda loh. Ya, ini orang Rumania atau apa imigran pokoknya gitu. Mukanya saya nggak tahu mukanya kayak imigran. Kerja ya 1 bulan sampai sepedanya rusak, jadi loper koran, saudara. Jadi kasih, padahal cuma sedikit ya. Uang itu cuma 15 euro atau berapa itu. 15 euro itu 1 bulan jadi loper koran itu ya, sampai sepedanya rusak berat itu ya. Sampai sepedanya rusak, nggak dibayar. Kita ngalamin semua. Jadi jangan ngomong, kita nggak apa ngomong enak. Yang saya ngomong ke hari ini, kita sudah lewatin. Tapi saya bilang sama si Wisely, nggak apa-apa. Sebab kemarin kalau nggak kerja kamu stres, kamu harus bekerja. Akhirnya Wise itu ngomong Belandanya itu fasih sekali karena dia biasa kerja ketemu sama orang, ya, dan dia jadi volunteer kerja saudara di YMCA ya, Youth with Mission itu ya, YMCA ya, Youth with Mission. Jadi dia kerjakan ya saudara ya. Akhirnya ada banyak sekali berkat-berkat ya. Tuhan melihat, manusia juga melihat loh saudara. Dan alam semesta itu selalu adil. Mau kamu orang kafir, mau orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, lahir baru, dan lahir baru. Bekerjalah dengan rajin. Dalam bekerja itu jangan suka mengeluh. Kerjakan. Setiap ada tantangan, responnya harus rendah hati, responnya harus dengan sabar. Jangan langsung, wah harga diri, prinsip, wah bla 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 bla. Kecuali dia mau opok-opok masalah seks, kecuali dia sudah mulai, ya saudara ya, sudah mulai cabul masalah seks dan menyuruh kamu kriminal, kamu stop. Tapi selama kamu tidak disuruh, tidak di apa namanya, masalah seks ya, yang perempuan laki-laki kamu dirayu atau di apa, dan kamu tidak ada masalah kriminal, kamu harus tahan. Oh dia menghina keluarga saya Pak. Diam, kamu tahan. Percaya saudara, kamu tidak tahu. Ya, tapi begitu dia sudah masalah seks, dia masuk ke dalam ranah seksmu dan laki-laki atau perempuan ya, kadang-kadang ada bos yang homo juga kan, atau dia sudah ajak kamu untuk ajak kriminal, melanggar hukum. Jangan mau. Begitu saudara ya, 2 hal itu selalu ada tantangannya. Bekerja yang rajin
bekerja dengan respon yang benar, jangan kalau ada masalah mundur. Tetapi tidak ada asap kalau tidak ada api, saudara. Jadi adanya kamu diajak kriminal, jadi kamu adanya dirayu-rayu karena kamu ada nggak benar, pasti ada sesuatu. Kalau ada bos yang tiba-tiba menghina keluargamu dan sebagainya macam, pasti kan ada sesuatu yang salah, saudara. Diam. Ya, saudara ya, kamu coba introspeksi dulu. Ya, tetapi pada umumnya seharusnya enggak. Kita cerita yang normal, enggak ada tiba-tiba bosmu ngomong, oh ibu kamu pelacur. Enggak mungkin, saudara, itu pasti ada asal-usulnya. Dan mungkin bukan cuma kamu yang digituin, kalaupun enggak ada usulnya. Mungkin dia memang orang ini ngomongnya memang begitu, memang mulutnya udah rusak. Ya kamu nggak usah, yang lain nggak tersinggung, kamu nggak usah tersinggung. Nah itu banyak sekali ya. Makin kamu di bawah, makin banyak ya saudara ya tantangannya. Yang nggak perlu. Makanya kamu ada di bawah. Begitu kamu naik ke atas, saudara ya, kamu yang akan melakukan orang yang nggak benar dan tanggung jawabnya makin besar. Di bawah, ya, ruwetnya kamu banyak, masalahnya juga banyak. Di atas, tanggung jawabnya makin besar. Itu loh masalahnya orang kerja. Jadi kamu jangan kebanyakan alasan. Pokoknya kerja yang rajin, responnya dengan rendah hati, yang sabar. Ya, kecuali kamu diajar masalah seks dan kriminal, mundur, tegas. Ya, atau suruh pindah agama, ya. Itu kan ada batas-batasnya ya, disuruh pindah agama dipaksa ya, kan nggak usah mundur juga, tapi nggak bisa naik pak kedudukannya, yang kamu bertahan dulu sampai kamu dapat kerjaan baru kamu pindah, jangan wow langsung putus pak, wah, jangan saudara, nggak usah begitu, responmu nggak usah terlalu heboh begitu ya, bekerjalah dengan rajin, ya responlah segala masalah dengan positif, makanya ikut embun pagi, terus kamu belajar doa, ucapan syukur tiap hari, ucapkan berkat tiap hari, ya, berkatilah tempat pekerjaanmu, aku memberkati bosku, aku memberkati tempat kerjaku, teman-temanku, berkati semua saudara tiap hari, nanti ada berkat di situ. Tuhan Yesus memberkati.